Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Air Hujan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pagi ini kami berada di Pondok Masyarakat Susang. Mohon izin, ini Kiai Rahman di dusun mana? Kita berada di Dusun Jarah 2, Kelurahan Banjarjo, Kapanewon Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Jadi kita ini di atas bukit ceritanya, dan pagi ini kami memang tersambungkan dengan pesantren ini oleh beliaunya. Tidak ada apa-apanya. Nah, iya, Asmani. Antok Ibu. Oh, ini dengan Kiai Antok, kemudian ini dengan Kiai Rahmat. Emang saya manggil Bu Nyai kan nggak mungkin gitu ya. Nah, pagi ini kita mau ngobrol ringan saja, karena ternyata bahwa di sini masyarakatnya sudah memanfaatkan air hujan. Saya juga heran kenapa mesti dipanggil ke sini gitu. Ini sebetulnya apa sih yang melatar belakangi Gus Antok? Nanti lainnya baru Gus Rahmat. Kepingin ada lebih memanfaatkan, lebih memperbaiki, lebih memberi rahmat buat kampung sekitar. Mudah-mudahan bisa menjadi prototipe yang baik, suri teladan yang baik dalam pemanfaatan air hujan. Kalau ini dari si Ciko Santo yang nyambungin kita ke sini, sekarang dari beliaunya ini, masya Allah, saya tuh tertegun loh kalau sama Kiai Rahman ini, masya Allah. Tertegun gimana nih? Ademnya. Adem barudan. Iya, alhamdulillah. Jadi masalah Gunung Kidul ini kan dari dulu memang terkenal tidak ada sumber air tanah gitu. Dan adanya PAM itu juga akhir-akhir ini. Sehingga dari dulu memang memanfaatkan air hujan. Dari setiap rumah itu punya bak penampungan masing-masing dari zaman dulu. Bahkan bantuan pemerintah pun berupa bak besar air bersih. Memang mungkin cara pengelolaannya dan pemanfaatannya memang kurang maksimal, dan mungkin dari sisi kemanfaatannya memang belum banyak diketahui oleh masyarakat begitu. Memang hanya terutama Tanjung Sari ya, sisi selatan Tanjung Sari, terus dan deretan sisi Daerah selatan rata-rata ya. Rata-rata. Ya memang memanfaatkan air hujan itu intinya iki banyu tak tampung, tampung, kok tinggal disimpan, kok tinggal adus, tinggal konsumsi seperti itu. Oke, sebetulnya adat yang dilakukan oleh masyarakat di daerah selatan Gunung Kidul ini sudah luar biasa bagusnya ya. Saya bilang udah menjadi budaya yang menjadi kearifan lokal. Tapi mereka masih berpikir kami melakukan ini karena nggak ada air sumber gitu. Yang secara kebanyakan orang taunya bahwa sumber air itu adalah dari tanah, berupa mata air dan sebagainya gitu. Padahal Allah ketika memberikan satu hikmah yang luar biasa untuk masyarakat Gunung Kidul, justru diperkenalkan dengan sumber yang dari langit. Nah, gini, maka yang menjadi PR kita bersama, dan ini menjadi harapan kami di pesantren ini nanti menjadi role model yang bisa dilihat oleh masyarakat bagaimana dalam membahasakan air hujan ini untuk bisa diterima di semua level. Role model ini tidak hanya untuk masyarakat Gunung Kidul saja harapannya. Kenapa? Karena kita di saat ini mengalami yang namanya krisis air global. Nah, krisis air global ini tentu harus disikapi, kemudian kita siapkan masyarakatnya secara umum. Nah, kenapa pesantren ini menjadi satu tempat yang sangat strategis untuk kita bicara tentang role model? Karena kami ingin dari pesantren inilah kemudian lahir banyak hal pembelajaran yang masyarakat ini kemudian mudah mengaplikasikan, mudah menirunya. Karena kalau pesantren itu kan santrinya cuma sami nawato, nah gitu. Jadi istilahnya dalam kita masuk ke masyarakat itu jauh lebih mudah daripada dengan metode-metode lain kayak gitu. Nah, harapannya nih Kiai Rahman, ke depan seperti apa sih ketika pesantren ini menjadi role model terkait dengan pemanfaatan air hujan ini, sekalipun di sini sudah memanfaatkan, rata-rata masyarakatnya memanfaatkannya gitu. Karena kami harapannya ke sini sowan ini salah satunya menguatkan kembali bahwa apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat sini itu sebetulnya sudah sangat luar biasa, bahkan itu lebih dari mereka yang masih berpikir soal air tanah gitu. Masya Allah, saya sampai bingung ya Bu ya. Sebenarnya kendalanya itu kalau kita bicara kendala ya, tantangan adalah jumlah debit air hujan yang kadang per tahunnya itu sangat sedikit di Gunung Kidul. Ya, karena ini daerah-daerah pantai biasa gitu. Okay. Termasuk kita juga misalnya kayak bak ini misalnya penuh tertampung.
terus tiba-tiba 2 minggu tidak ada hujan. Bahkan kalau musim kemarau itu bisa berbulan-bulan, bisa 5-6 bulan kita nggak hujan. Nah itu Ini kemarin 10 bulan. 10 bulan 2023 kemarin. Ini yang sini ya alhamdulillah nggak terlalu lama. Akhirnya kita juga harus terpaksa mengkonsumsi atau menggunakan sumber air yang lain. Nah, kalau di sini air pam atau beli air sumur, yang di situ kadar favoritnya banyak sekali kalau di Gunung Kidul ya. Gunung Kidul. Yang kami harapkan ya apa ya, sebuah metode pemanfaatan yang bijak sehingga air hujan ini bisa termanfaatkan dengan lebih baik, mengingat curah hujan di Gunung Kidul itu tidak terlalu banyak seperti di tempat-tempat lain. Misalnya di daerah pegunungan yang tinggi seperti di Gunung Slamet atau di daerah Bogor, daerah Puncak seperti itu. Jadi PR kita ada 2 di sini, Tat. Masyarakat sudah menggunakan air, artinya kita menguatkan untuk apa yang Anda lakukan itu jauh bener banget gitu. Yang kedua adalah ada kelemahan di sisi manajemen pengelolaan sumber daya airnya. Nah, ini perlu kita kita berpikir bersama, sebetulnya air hujan kita itu sedikit apapun potensi itu bisa mencukupi kebutuhan kita. Karena Allah dalam firman-Nya itu, dan aku turunkan air hujan itu sesuai kadarnya. Kadar itu sudah diukur, oh ini makhluk ini sudah disesuaikan. Tinggal bagaimana kita berpikir untuk memanajemen sebaik mungkin. Nah, disinilah sangat strategis kita bikin role model, tidak hanya bagaimana menguatkan air hujan ini sudah tepat untuk kita, tapi juga menjadi bagian, yuk kita tampung air hujan sebanyak yang kita butuhkan. Agar kita mempunyai kecukupan air sampai hujan berikutnya. Bisa, Tat. Nah, tinggal bagaimana kita kemudian menghitungkan, main hitung-hitungan, kayak ini tugas beliau nih. Main hitung-hitungan seberapa yang memanfaatkan di sini, kemudian potensi hujan di sini, baru kita nanti kita lihat penampang untuk lewatnya air ini seberapa, bisa semuanya. Tinggal bagaimana kita tinggal mikir wadahnya, kan kira-kira begitu. Dan saya yakin dengan niat yang baik tentu kita akan ada jalan yang baik. Karena terkadang orang mikir, wah nanti wadahnya mahal gini. Tidak juga, karena yang paling mahal ketika pikiran kita bisa menerima konsep ini. Nah, niki nyun sewu untuk selanjutnya di closingnya, harapannya pagi ini dari ini apa sih sebetulnya? Harapannya tumbuh kesadaran masyarakat bahwa yang pertama, hujan ini adalah rahmat dari Allah. Itu harus disadari. Dan memanfaatkan air hujan untuk konsumsi dan yang lainnya itu benar-benar menjadi semacam menjadi lifestyle. Betul, lifestyle. Walaupun di sini sudah menggunakan itu ya, dan masyarakat semakin sadar. Aku ngombe banyu dan keren gitu loh. Ya, bener, karena selama ini kalau ada tamu dari bawah, oh minumnya bukan air hujan loh, karena tampungannya mungkin yang belum terupgrade sehingga orang nggak resep dan sebagainya. Nah, ini tantangan kita untuk kemudian mengupgrade itu. Nih yang lainnya. Kok semangat banget gitu. Nah, ini menarik soalnya. Saya cuma pengen dukung apa yang menjadi semangat Ustadz Dorman. Sebagai, ya beliau inspirasi saya. Yang jelas pesantren ini menjadi inspirasi kita bersama. Yuk kita saling menguatkan, kita saling bersama-sama sesuai kapasitas dan kemampuan masing-masing. Tapi yang paling penting bahwa semuanya ini kan kita hanya mengharap ridho Allah, tapi dalam artian harus ada pembiasaan yang terjadi di pondok pesantren ini agar masyarakat bisa melihat sehingga transfer knowledge itu bisa sampai ke mereka termasuk generasi penerusnya. Orang tuanya bangga minum air hujan, maka yang level bawahnya anak cucunya juga harus bangga minum air hujan dan seluruh keturunannya. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini dan semoga apa yang dilakukan di pesantren masyarakat Susang yang berada di Dusun Jarah Kalurahan Banjarjo, Kapanewon, Tanjung Sari, Gunung Kidul ini menginspirasi kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam air hujan. Ini menadah berkah. Oh, gitu. Dengan hati. Iya.